Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali dengan Ustazah Alin. Materi hari ini adalah IPS, yaitu tentang proklamasi. Simak dengan baik ya. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, 2 kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara Amerika Serikat dan sekutunya. Kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan kota Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian, setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, di Indonesia dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nama BPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan mengubah sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh-pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi 2 perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subardjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksama Tadasi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Menteng, Jakarta. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subardjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut.
Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah tadi anak-anak sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kita sebutkan lagi ya, peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi? Iya, betul sekali. Peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa diasingkannya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian, perumusan teks proklamasi dilaksanakan di mana ya? Iya, betul. Di rumah Laksana Tadasi Maeda. Lalu, siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Selanjutnya, kita sebutkan ya peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah beliau menyusun teks proklamasi, kemudian juga menandatangani teks proklamasi, dan juga membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, peran Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu menyusun teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi. Sedangkan peran dari Mr. Ahmad Subardjo adalah ikut menyusun teks proklamasi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat anak-anak. Cukup sampai di sini. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan setelah memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.